Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Film yang akan kubahas kali ini berjudul Army of Thieves. Menceritakan kerjasama hacker dan safecracker terbaik di Jerman dalam membobol 3 brankas legendaris paling sulit diretas di seluruh dunia. Skuilah, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Film ini diawali dengan Sebastian yang sedang membuat video YouTube. Video itu mengenai perjalanan hidup seorang bernama Hans Wagner. Beliau dikenal sebagai pembuat 4 brankas paling sulit diretas di seluruh dunia. Masing-masing brankas bernama Rheingold, Valkyrie, Siegfried, serta Götterdämmerung. Keempat mahakarya itu biasa disebut siklus cincin Wagner. Selain sulit diretas, apabila brankas dibongkar paksa, maka isinya akan terbakar. Brankas-brankas itu masih digunakan hingga sekarang, kecuali Götterdämmerung karena keberadaannya masih menjadi misteri. Meski telah membuat konten yang cukup menarik, tetapi belum ada satupun penonton di kanal YouTube-nya. Walaupun memahami seluk-beluk dunia brankas termasuk cara meretasnya, Sebastian sama sekali tidak pernah mempraktekkan hal tersebut di dunia nyata. Bisa dibilang kalau hidupnya cukup membosankan, di mana ia selalu menjalani rutinitas yang sama dari hari ke hari, bekerja sebagai teller bank dan selalu dimaki-maki. Sampai suatu ketika, seseorang berkomentar di video terbaru milik Sebastian. Orang itu menawarkan Sebastian untuk uji kemampuan terkait brankas serta memberikan sebuah alamat. Setelah sampai, Sebastian dibawa ke ruangan bawah tanah, di mana sedang diadakan turnamen peretasan brankas. Dalam kondisi kebingungan, apalagi belum sempat mendapatkan penjelasan apapun, tiba-tiba turnamen dimulai. Dari 8 orang termasuk Sebastian, hanya akan ada 4 orang yang bisa melaju ke babak berikutnya. Sejak dimulai, tampak seorang pria gondrong sangat menguasai pertandingan. Ia bisa membuka brankas dengan mudah sehingga otomatis lanjut ke babak berikutnya. Disusul oleh mbak-mbak berbaju trio macan ini. Kemudian mbak-mbak gimbal. Lalu tanpa disangka-sangka, posisi terakhir diamankan oleh Sebastian. Di ronde kedua, tingkat kesulitan brankas semakin bertambah dan hanya 2 orang yang bisa lanjut ke final. Para penonton pun memasang taruhan jauh lebih besar. Lagi-lagi si gondrong masih memimpin pertandingan. Sebastian yang tampak kewalahan karena panik akhirnya bisa menyusul masuk ke final. Di ronde terakhir mereka dihadapkan dengan brankas besar. Sudah pasti jauh lebih rumit untuk membukanya ketimbang kedua brankas tadi. Peserta hanya diberi waktu 3 menit, siapa yang membuka lebih dulu maka akan jadi pemenang. Sedangkan kalau tidak ada yang bisa membuka sampai waktu habis, maka akan dianggap seri. Sebagai juara bertahan di sana, si gondrong tampak sangat mengerti harus melakukan apa saja. Sementara Sebastian terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Ia berusaha memahami sistem kuncian pada brankas. Namun setelah itu ia tidak melakukan apapun dan malah mengajak ngobrol si gondrong hingga dimarahi. Tak terasa waktu tinggal 30 detik. Tiba-tiba Sebastian bisa membuka brankas dengan sangat cepat lalu keluar sebagai pemenang. Tentu ia merasa senang, apalagi di saat bersamaan seorang wanita cantik sedang memandangnya. Sampai suatu hari, wanita cantik itu menemui Sebastian di sebuah warung kopi. Wanita bernama Gwen ini memperkenalkan diri dengan sangat mengejutkan.
yaitu sebagai perampok internasional. Lebih mengejutkannya lagi, hanya dalam 7 menit ia bisa mencuri cincin tunangan, arloji, serta pistol milik para pengunjung di sana. Gwen mengaku bahwa yang berkomentar di video terbaru milik Sebastian adalah dirinya. Oh my god, you were my one view on YouTube, weren't you? Ia pun kagum terhadap pengetahuan Sebastian mengenai siklus cincin Wagner. Hal itu juga menjadi alasannya datang kemari, yaitu mengajak Sebastian meretas ketiga brankas buatan Wagner yang sampai sekarang masih digunakan. Tentu tawaran ini sangatlah di luar dugaan. But why me? I am no criminal. Tetapi Gwen menegaskan bahwa kesempatan ini bisa mengubah hidup Sebastian yang terlalu biasa alias membosankan. Selain itu ada juga sebuah kabar kalau ketiga brankas tersebut akan segera dimusnahkan oleh pemiliknya. Jadi kalau bukan sekarang, maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk memecahkan teka-teki siklus cincin Wagner. Because the next job we intend to take on, you are the only one who can pull it off. Di malam hari, Sebastian masih memikirkan tawaran tadi. Sampai akhirnya, ia memutuskan untuk bergabung dengan Gwen. Oh, hi. Ternyata di sini Gwen tidak bekerja sendirian, melainkan ia memiliki beberapa partner. Di antaranya adalah Corina, seorang hacker jenius yang dari kecil telah melakukan aksi peretasan skala besar. Kemudian Rolf, walaupun hanya sopir di dalam tim, tetapi ia memiliki kemampuan berkendara di atas rata-rata. Kabur dari lokasi perampokan jelas sangat mudah dengan skill mengemudinya itu. Ada juga Brad. Dari semua ototnya, tampak jelas bahwa ia bisa diandalkan dalam aksi baku hantam. Perlu diketahui kalau semasa kecil, Brad adalah murid yang selalu ditindas. Namun hidupnya seketika berubah ketika ia mulai menjalani latihan fisik dan terus menjadi kuat sampai sekarang. Sebastian, meet the team. Sementara Gwen sendiri berperan sebagai otak sekaligus pelaksana perampokan. Tujuan pertama mereka adalah Rain Gold. Walau terbilang paling mudah diretas dibandingkan Valkyrie dan Siegfried, tetapi tetap saja tidak bisa dianggap remeh. Mengingat semua brankas buatan Hans Wagner tergolong paling sulit diretas di seluruh dunia. Brankas Rain Gold terletak di sebuah bank kecil di Paris, di mana memiliki 413 juta kombinasi angka. Sungguh jumlah kombinasi yang sangat banyak untuk sebuah brankas. Pertama-tama Sebastian masuk ke dalam bank dan langsung memakai toilet di sana. Disusul oleh Gwen yang masuk sambil mencuri beberapa kunci dari penjaga, lalu meminta pegawai bank mengantarkannya ke ruang penyimpanan mandiri. Setelah itu, Corina juga masuk dengan tujuan menyibukkan para pegawai bank, sehingga Gwen bisa lepas dari penjagaan dan menjemput Sebastian. Kemudian, mereka menuju lantai basement di mana brankas Rain Gold berada. Holy mother shit. I too shall plumb your depths, man. Tidak hanya tertarik dengan uang di dalamnya, Sebastian juga ingin mempelajari sekaligus mengagumi mahakarya Hans Wagner tersebut dari ukiran yang terdapat di pintu brankas. Bahkan saking asiknya mendongeng, Gwen sampai mengingatkan untuk segera bergegas karena waktu mereka tak banyak. Alhasil, Sebastian langsung mulai meretas. Ia memutar satu persatu knop angka sambil merasakan pergerakan gear di dalam brankas sampai tepat pada posisi sempurna. Sampai akhirnya 3 knop angka bisa dieksekusi tanpa kendala. Pintu dibuka dan tumpukan uang sudah di depan mata. Sayangnya, mereka tidak bisa mengambil semua uang sekaligus. Jadi mereka hanya mengambil tumpukan uang dengan nilai pecahan terbanyak. Terakhir, Brad mengalihkan perhatian para pegawai bank. Sebastian serta Gwen bisa keluar dan misi kali ini selesai. And that's that? That's that. It cannot be that easy.
Di tempat lain, seorang Interpol Perancis bernama Delacroix baru menerima laporan mengenai pembobolan berangkas Rheingold. Ternyata ia juga memahami banyak hal mengenai siklus cincin Wagner. Selain itu, ia juga telah mengikuti pergerakan perampok internasional yang dipimpin oleh Gwen. Dengan menganalisa kasus pembobolan berangkas Rheingold, Delacroix sangat yakin bahwa ini semua adalah ulah Gwen. Ia pun berencana menangkap para perampok internasional saat nantinya meretas berangkas Valkyrie. Malam itu, para perampok mengadakan sebuah party. Di sini tampaknya Sebastian mulai jatuh cinta kepada Gwen, di mana ia merasa cemburu ketika mengetahui kalau Brad berpacaran dengan Gwen. Tidak mau ambil pusing, ia mengambil kesempatan saat Gwen sedang sendirian untuk mengajaknya ngobrol. Setelah menceritakan banyak hal, ternyata mereka memiliki keinginan yang sama, yaitu menemukan berangkas Gator Dameru. Target berikutnya adalah berangkas Valkyrie yang terletak di Praha, ibu kota Ceko. Tepatnya berada di sebuah bank bernama NPLB yang jauh lebih besar dari bank sebelumnya. Dengan 235 miliar kombinasi angka, berangkas ini mempunyai kesulitan 569 kali lipat dari Rheingold. Di saat bersamaan, Interpol juga sudah berada di sekitar bank NPLB. Sudah pasti mereka sedang bersiap menangkap kelompok Gwen. Setelah bersiap dengan segala macam keributan, di mana Sebastian lagi-lagi merasa panik, mereka pun siap menjalankan misi kali ini. Pertama-tama, Sebastian dan Gwen masuk ke area bagian dalam bank yang hanya bisa dimasuki oleh pegawai, yaitu menggunakan kartu identitas palsu. Sementara di luar sana, Corina memberi arahan sambil membaca sistem kendali pintu serta lift di dalam bank. Perlahan tapi pasti, Sebastian dan Gwen bertemu di suatu lift, kemudian menuju lantai basement. Namun, ternyata tempat itu dijaga oleh 2 orang penjaga. Lalu tanpa disangka-sangka, Gwen menghabisi kedua penjaga itu hingga tak berdaya. Seperti ketika meretas Rheingold, Sebastian berusaha mengungkap cerita di balik karya Hans Wagner itu. Sementara itu, Delacroix masih belum mendapati sedikit pun pergerakan para perampok internasional, sehingga ia memutuskan untuk langsung masuk ke dalam bank. Di sini, si penjaga sempat ingin mengatakan sesuatu, tetapi Delacroix tetap ngotot masuk. Sayang sekali, di dalam ia hanya menemukan ruangan kosong. Si penjaga mengatakan kalau berangkas Valkyrie telah dipindahkan ke bank NPLB pusat. Jadi bisa dibilang Delacroix telah mengintai tempat yang salah. Di sisi lain, penjaga bank menemukan sebuah kejanggalan di CCTV. Ia melihat gerak-gerik Sebastian yang mencurigakan, serta mengetahui bahwa sistem bank telah diretas. Alhasil semua akses pintu serta lift dikunci sementara. Menyadari hal itu, Corina meminta Brad menjalankan tugasnya. Brad membuat keributan di lobi bank untuk mengulur waktu agar Sebastian bisa menyelesaikan peretasan. Ia menggunakan peluru bius supaya bisa membuat orang-orang di sana pingsan. Namun, masalah belum berhenti sampai di situ. Sebastian gagal dalam menyusun kombinasi angka yang tepat, sehingga ia tidak bisa lanjut meretas untuk sementara waktu. Keadaan pun semakin tegang membuat Sebastian terlibat adu mulut dengan Gwen. Tak lama kemudian satu knop angka kembali muncul, dan ini menjadi kesempatan terakhir Sebastian. Kalau sekali lagi salah, maka berangkas akan terkunci selamanya. Sedangkan di lobi hotel suasana juga kian memanas. Sampai akhirnya Sebastian bisa menggunakan kesempatan terakhir ini dengan sangat baik.
Brankas terbuka dan lagi-lagi tumpukan uang sudah di depan mata. Kembali ke Brad, ia sempat tersudut oleh seorang penjaga yang membawa pistol. Meski sempat tertembak, untunglah ia berhasil lolos. Ketika mereka hendak meninggalkan lokasi, Brad sengaja melepaskan tangan Sebastian sampai terpelanting di jalan. Dalam kondisi kebingungan, Sebastian harus segera pergi dari sana karena Interpol mencurigai pergerakannya. Sampai-sampai ia terpaksa mencuri sepeda untuk kabur dari sana dan terjadilah pengejaran sengit. Dengan melewati kerumunan, tangga, bahkan gang-gang sempit, akhirnya Sebastian tiba di rel kereta api, lalu berusaha naik ke gerbong kargo. Sementara itu, Delacroix mendapatkan info kurang menyenangkan, di mana para perampok berhasil kabur tanpa meninggalkan jejak, karena rekaman CCTV sudah dihapus sebelum mereka pergi. Di tempat lain, Gwen marah besar kepada Brad. Ternyata mereka memang berencana membuang Sebastian setelah misi selesai. Tetapi menurut Gwen, cara Brad salah. Apalagi mereka belum benar-benar menyelesaikan siklus cincin Wagner. Alhasil, Gwen memutuskan untuk berpisah walau sempat dihalangi oleh Brad. Begitu pula dengan Corina yang ingin ikut dengan Gwen. Ketika Sebastian sampai di rumah, di sana sudah ada Gwen serta Corina. Di sini Gwen meminta maaf dengan kesungguhan hati, kemudian menjelaskan semuanya. Ia pun kembali mengajak meretas brankas terakhir, yaitu Siegfried. So you're saying We need you. Walaupun Sebastian tidak bisa memaafkannya begitu saja, namun ia tetap akan menyelesaikan rangkaian siklus cincin Wagner. Ia juga mengatakan kalau tujuan utamanya bukanlah uang. I just really want to get my fucking hands on that fucking safe. Di tempat lain, Delacroix masih belum menyerah. Ia akan menangkap para perampok internasional di lokasi brankas Siegfried. Brankas Siegfried terletak pada sebuah kasino di Swiss. Dengan 72 triliun kombinasi angka, membuatnya 300 kali lipat lebih rumit dari Valkyrie. Kesulitan ini sebanding dengan uang di dalamnya, yaitu sekitar 100 juta dolar. Terdengar juga sebuah kabar kalau brankas itu akan dipindahkan oleh pihak kasino ke bank. Mengetahui sedang diburu Interpol, Corina membuat sebuah siasat dengan mengelabui pihak kasino agar memindahkannya sesegera mungkin. Demandez-leur l'autorisation de bouger le coffre-fort à la place du transfert de fonds. Ia juga membuat pihak Interpol mendapatkan info yang salah mengenai jadwal pemindahan brankas. Kemudian giliran Gwen beraksi, di mana ia membajak truk yang sedang menuju kasino untuk mengangkut Siegfried. Alhasil ia bisa membawa kabur brankas itu bersama Sebastian di belakang truk yang siap meretas. Di sisi lain, lagi-lagi Delacroix gagal menangkap para perampok karena datang terlambat. Comme convenu, nous avons avancé l'heure du transport. Le coffre est parti il y a 1h30. Meski memiliki banyak waktu untuk meretas, namun truk yang terus bergerak membuat Sebastian sulit fokus. Apalagi brankas ini memang lebih sulit dari Rheingold serta Valkyrie. Sementara itu, Brad mencoba menggagalkan aksi Gwen. Ia melacak ponsel milik Gwen dan ternyata berhasil. Hal ini disadari oleh Corina yang kebetulan tak jauh dari Brad, dan ia pun sempat akan menghentikannya, tetapi terlambat. Tak lama kemudian Interpol mulai berdatangan lalu bersiap menangkap Corina. Di sini Delacroix tahu betul bahwa wanita di hadapannya ini adalah rekan Gwen. Ia sempat memaksanya untuk buka mulut, namun sia-sia. Alhasil, seorang Interpol bernama Patrick mulai berbicara.
Beatrix mengetahui kalau Corina memiliki seorang adik dan ia pun berjanji And I promise I'll do everything in my power to make sure your little brother. yaitu asalkan Corina mau memberikan sedikit saja petunjuk. Kini terjadilah aksi pengejaran di mana Brad dan Interpol mengikuti truk yang dikendarai oleh Gwen. Sementara itu Sebastian makin kesulitan meretas karena jalanan mulai berkelok hingga membuat guncangan besar. Walaupun begitu, pada akhirnya Sebastian berhasil membuka brankas tanpa ada kesalahan. Dan ia pun merasa sangat bangga karena bisa memecahkan rangkaian siklus cincin Wagner. Tetapi saat akan pergi dari sana dengan membawa tas berisikan uang, tiba-tiba Brad menodongkan pistol. Lagi-lagi terjadilah adu argumen di antara mereka, membuat Brad hilang kesabaran lalu melepaskan tembakan. Namun pistolnya tak berfungsi karena pin penembaknya sudah dicopot oleh Gwen. But guess what? This gun works. Lebih tepatnya, pistol itu telah disabotase oleh Gwen sebelum perampokan brankas dimulai. Because I was afraid that you would actually kill somebody. Disinilah Gwen bisa menguasai keadaan. Ia pun memborgol tangan Brad serta Rolf lalu kabur bersama Sebastian. Sampai di sini semuanya berjalan mulus, di mana mereka sampai di sebuah desa kecil, kemudian sempat berciuman untuk menyatakan cinta masing-masing. Namun saat ingin kabur menggunakan speedboat, dari belakang Delacroix telah menodongkan pistol. Dalam kondisi tersudut seperti ini, Gwen mencoba bernegosiasi. Ia bersedia ditangkap tanpa perlawanan asalkan Sebastian dilepaskan. He has no part in this. He's not a criminal. He's nobody. Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, Delacroix pun setuju. Sudah pasti Sebastian tidak ingin meninggalkan Gwen. Namun Gwen mengatakan kalau ia akan segera menemuinya setelah bebas dari penjara. Dan karena terus dipaksa, akhirnya Sebastian menuruti perkataan wanita pujaannya itu. Berat, pasti. Tetapi ini adalah jalan keluar terbaik. Lagi pula ia yakin kalau suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali. Beberapa tahun kemudian, Sebastian telah menjadi peretas handal di California. Suatu ketika ia dihampiri oleh dua orang yang secara mengejutkan menawarkannya untuk ikut dalam peretasan Gator Zamerung, brankas yang selama ini keberadaannya menjadi misteri. We go through it together.